تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Kaum muslimin, jamaah sidang salat Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi, yakni dengan melaksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ala nurin minallah, di atas cahaya Allah, di atas petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala karena kita tahu bahwasanya itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita mengilmuinya, bukan sekadar akal-akalan, bukan sekedar perasaan kita bahwasanya itu adalah perintah, akan tapi kita memang mengetahui bahwasanya itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas pemahaman para salafus saleh. Kemudian kita pun meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala di atas nur minallah, di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala, di atas petunjuk dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan sekadar perasaan kita bahwasanya itu adalah larangan, akan tapi itu adalah memang kita mengilmui bahwasanya perkara tersebut adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Raja'a thawabillahi azza wajal, dalam rangka untuk mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, makhafata iqabillah, dan takut akan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Muslim rahimahullah taala meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga seseorang yang dalam hatinya terdapat sebesar semut kesombongan. Faqala rajulun, kemudian ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Ada seorang laki-laki atau seorang yang suka memakai pakaian yang indah dan memakai sandal yang bagus. Apakah itu termasuk dari kesombongan? Maka Nabi SAW mengatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat muliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang mulia ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bagaimana bahayanya penyakit kesombongan. Seseorang yang memiliki sifat kesombongan, sekecil apapun itu, bahkan sebesar semut pun akan menghalangi seseorang untuk masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama menjelaskan makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang tidak akan masuk dalam surga jika dia memiliki kesombongan meskipun sebesar semut. Mereka mengatakan, Imam Nawawi rahimahullah taala menjelaskan bahwasanya yang pertama yang dimaksud dengan tidak masuk dalam surga, yakni tidak masuk selama-lamanya. Mereka ini adalah orang-orang at-takabbur minal iman, yang sombong dari asal keimanan. Mereka tidak mau masuk ke dalam Islam, mereka tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam karena kesombongan. Dan ini banyak terjadi, yaitu pada pembesar-pembesar kaum kafir Quraisy dan juga para pendeta-pendeta Yahudi. Mereka sangat tahu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang shadiq, as-shadiqul masduq, seorang yang jujur perkataannya dan dibenarkan ucapannya.
Tidak pernah beliau berdusta. Bahkan yang menggelarkan Al-Amin adalah orang-orang kafir Quraisy. Maka mereka tahu bahwasanya apa yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah suatu kebenaran. Akan tapi karena kesombongan mereka, maka mereka pun tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian makna yang kedua, yakni seseorang atau manusia sebelum mereka masuk ke dalam surga, mereka dicuci dulu hatinya. Sehingga segala kotoran-kotoran hati dicuci oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada sifat kesombongan. Sehingga ketika manusia masuk ke dalam surga, maka mereka tidak lagi memiliki yaitu penyakit-penyakit dalam hati mereka. Hati mereka bersih. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang tidak masuk langsung ke dalam surga. Mereka ditunda dulu masuk dalam surga, atau mereka disiksa terlebih dahulu. Mereka ini adalah orang-orang yang sombong dari kalangan kaum muslimin, dan mereka ini tidak selamanya berada dalam api neraka. Jadi sebesar apapun dosa seorang mukmin, sekecil apapun, setipis apapun keimanan seorang mukmin, maka dia akan dikeluarkan dari api neraka dan diberikan kesempatan untuk masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, yukhraju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman. Akan dikeluarkan dari api neraka siapapun dia yang memiliki keimanan meskipun hanya sebesar semut. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah para salaf meyakini bahwasanya kaum muslimin, orang-orang yang melakukan perbuatan dosa-dosa besar, mereka tidak kekal dalam api neraka. Berbeda dengan akidah sebagian dari kelompok dalam Islam, orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Mereka meyakini bahwasanya orang-orang yang melakukan dosa besar, mereka kafir dan mereka kekal dalam api neraka. Kaum muslimin mereka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, ada seorang yang suka memakai pakaian yang indah dan memakai sandal yang bagus. Apakah itu termasuk kesombongan? Maka Nabi SAW mengatakan, innallaha jamil yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah mencintai, Allah zat yang maha indah dan menyukai keindahan. Di sini Nabi SAW menjelaskan bahwasanya memakai pakaian yang indah, suka dengan pakaian yang indah, ini bukanlah termasuk daripada kesombongan. Dan bahkan inilah yang dituntut, yang seharusnya dilakukan seorang mukmin ketika dia diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta, maka hendaklah dia tampakkan dengan membeli pakaian-pakaian yang layak untuk dia pakai. Nabi SAW mengatakan, innallaha yuhibbu an yura atharu ni'matihi ala abdihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai bekas nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba itu ditampakkan. Jadi ketika kita memiliki harta, maka jangan kita simpan harta tersebut kemudian kita hanya memakai pakaian yang tidak pantas untuk kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita harta, maka hendaklah kita manfaatkan harta tersebut untuk membeli pakaian-pakaian yang indah, dan inilah athar bekas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW pun mengatakan, menjelaskan tentang hakikat dari kesombongan adalah al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Jadi di sini kita mengetahui bahwasanya yang namanya sombong itu ada dua jenis. Yang pertama adalah batarul haqq, menolak kebenaran. Setelah jelas bagi dirinya inilah kebenaran, setelah tampak kebenaran baginya, tidak ada sesuatu yang samar. Karena itu adalah sesuatu yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Kemudian dia menolak kebenaran tersebut, mungkin karena orang yang menyampaikan kebenaran tersebut adalah orang yang lebih muda daripadanya, atau orang yang memiliki strata sosial di bawahnya, atau orang-orang yang baru saja hijrah, baru saja mempelajari agama Islam, kemudian dia menolaknya, maka ini termasuk kesombongan. Dan ini adalah perkara yang sangat berbahaya, karena bisa menghalangi seorang daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang seperti ini jemaah Allah Subhanahu wa taala, terkadang mereka mendapatkan azab di dunia sebelum mereka mendapatkan azab di akhirat. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu taala anhu, bahwasanya ada seorang laki-laki yang makan di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tangan kirinya. Kemudian Nabi SAW pun menasihatinya dan mengatakan, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Kemudian dia mengatakan, la asati, saya enggak bisa. Maka Nabi SAW mengatakan, la stata'ta, kamu benar-benar tidak akan bisa. Wa ma manahu illal kibru,
Kata Nabi SAW, tidaklah menghalangi orang ini untuk makan dengan tangan kanannya, melainkan karena kesombongan. Akhirnya orang tersebut pun tangannya kaku, tidak bisa mengangkat tangannya. Dia mendapatkan azab sesuai dengan apa yang dia katakan. Dengan kesombongan dia mengatakan saya tidak bisa makan dengan tangan kanan. Kemudian dalam hadis yang lain atau dalam kisah yang lainnya, ada seseorang yang mendengarkan hadis Nabi SAW, bahwasanya kita diperintahkan ketika kita bangun dari tidur untuk mencuci kedua tangan kita sebanyak 3 kali. Alasannya karena Nabi SAW mengatakan fa innahu la yadri aina batat yaduh. Kalau sungguhnya seorang itu ketika dia tidur, dia tidak tahu di mana tangannya berjalan. Kita tidak sedang tidur, jemaah rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kita tidak tahu di mana tangan kita berjalan, apakah di kepala atau di kaki atau di tempat manapun, kita tidak tahu. Kalau kita tidak sadar, maka apa kata orang ini dengan kesombongan? Dia mengatakan saya tahu. Akhirnya apa? Allah subhanahu wa ta'ala mengazabnya. Ketika dia tidur dan ketika dia bangun dari tidurnya, dia mendapatkan tangannya sudah berada dalam duburnya. Naudzubillah, ini adalah siksa ataupun adab bagi orang-orang yang sombong, menolak kebenaran. Padahal kebenaran itu sudah sangat jelas baginya. Dan padahal itu adalah yang menyampaikan kebenaran adalah Nabi SAW. Lalu bagaimana lagi yang menyampaikan kebenaran itu adalah orang-orang di bawah Rasulullah SAW. Maka jemaatullah subhanahu wa ta'ala, kewajiban bagi kita adalah menerima kebenaran siapapun yang memberikan kebenaran tersebut. Siapapun yang menasihati kita, asalkan itu benar-benar kebenaran datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulnya SAW, maka wajib bagi kita untuk menerima kebenaran tersebut hatta menyampaikannya iblis. Belum sampaikah cerita kepada kita tentang kisah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dengan seorang yang mencuri harta zakat. Yang mana pencuri harta zakat ini adalah sebenarnya seorang jin atau sosok jin. Maka orang tersebut pun didapatkan oleh Abu Hurairah, ditangkap oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sampai 3 kali dia meminta maaf kepada Abu Hurairah, dan akhirnya ketiga kalinya orang tersebut pun menyampaikan atau memberikan suatu amalan untuk dibaca. Yang mana jika seorang membaca ayat ini, yaitu ayatul kursi, maka ketika dia membaca ayat ini ketika dia tidur, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya sampai dia bangun dari tidur tersebut. Kemudian kisah ini pun Abu Hurairah menyampaikannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ama innahu qad sadaqaka wa huwa kadzub. Adapun dia sudah benar, menyampaikan ini sudah benar. Akan tapi dia adalah seorang pendusta. Lihat bagaimana Nabi SAW membenarkan ucapan dari iblis, musuh utama manusia. Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi SAW membenarkan ucapan tersebut. Nabi SAW menerimanya, dan bahkan sampai sekarang pun kita masih menjalankan syariat ini ya, atas dasar yaitu asar ataupun kabar daripada jin tersebut. Kita membaca surat atau ayatul kursi sebelum kita tidur, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita sampai kita bangun dari tempat tidur kita. Kemudian kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala, bentuk kesombongan yang kedua adalah waghamtun nas, merendahkan manusia. Ini pun tidak kalah bahayanya jemaah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kesombongan ini adalah pertama kali dilakukan oleh iblis. Dosa yang pertama kali oleh iblis, laknatullah alaih, di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah dosa sombong ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh makhluk yang berada di atas langit sana untuk sujud penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam, maka seluruh dari para malaikat mereka semua sujud, kecuali satu orang, yaitu iblis. Apa kata iblis ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya, apa alasanmu engkau tidak mau sujud pada Adam alaihissalam? Dia mengatakan, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Lihat bagaimana kesombongan iblis. Dia merasa lebih tinggi, lebih baik daripada Nabi Adam alaihissalam. Dia merendahkan Nabi Adam alaihissalam. Dan ketahuilah bahwasanya kesombongan iblis ini tidak menjadikan iblis semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala semakin hinakan iblis karena kesombongan iblis. Ketika dahulu iblis adalah di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan nikmat untuk berada di dalam surga. Tatkala iblis bertakwa dan tunduk kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala masukkan iblis, mensejajarkan iblis dengan para malaikat. Akan tapi ketika iblis mulai merendahkan manusia, mulai mencondongkan dadanya di hadapan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala pun hinakan iblis. Allah Subhanahu wa taala keluarkan iblis dari surga dan dia akan menjadi penghuni api, menjadi pemimpinnya para penghuni api neraka nanti pada kiamat.
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bertanya kepada diri kita sendiri, apa yang harus kita sombongkan dengan apa yang kita miliki? Apa yang seharusnya kita sombongkan dari kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Ilmu kita, kepintaran kita, harta, jabatan, dan segala macam kenikmatan-kenikmatan tersebut, kelebihan-kelebihan tersebut adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk memberikan itu semua kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk mencabut semua kenikmatan tersebut. Allah Subhanahu wa taala firman, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'." Katakanlah wahai Muhammad, ya Allah yang Maha memiliki kerajaan, Engkau memberikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau mencabut kerajaan tersebut daripada orang-orang yang Engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang-orang yang Engkau kehendaki. Jadi apa yang kita miliki jemaah Allah Subhanahu wa taala adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengambil semuanya itu dari kita. Buktinya bukti bahwa kita tidak memiliki apa-apa? Ketika kita meninggal dunia, apa yang kita miliki sekarang? Rumah mewah kita, rumah besar kita, jabatan kita, bintang 5 kita, nomor induk pegawai kita. Tidak satupun dari kita akan membawa itu semua. Semuanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala hanya dengan beberapa helai kain kafan saja. Dengan rumah yang sempit, tidak ada satupun penerang di dalam kuburan tersebut. Maka ini yang akan terjadi pada diri kita nanti. Semuanya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk mengambil itu semua. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala, kesombongan sekali lagi tidak menjadikan diri kita untuk menambah derajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan menambah tingginya derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi semakin kita sombong, maka akan semakin kita dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Man tawaddu'a lillahi rafa'ahu Allah." Barang siapa yang tawadhu', rendah hati karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua hati-hati yang tawadhu, rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan manusia, dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dijauhkan daripada sifat kesombongan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa aqimus salah.